Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal jannata ma'wan li ibadihi sholihin. Walladzi ja'alan nara ma'wan li ibadihil munafikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan magfirah, bulan rahmat, bulan itkun minan nar. Anak-anakku peserta didik SMK Muhammadiyah 2 yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana, Nabi akhir zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, Bapak diberikan amanah oleh panitia, oleh SMK Muhammadiyah 2 untuk memberikan materi dalam bingkai pesantren Ramadan tentang pengertian puasa. Kalau kita pahami pengertian puasa, kalimat puasa itu sendiri berasal dari kata soma yasumu sauman, bahwa soimun berasal dari bahasa Arab, asal kata soma yasumu sauman, masdar ghairul mim. Manakala kita artikan kalimat puasa memiliki makna al-imsyak, yaitu menahan secara bahasa. Adapun puasa menurut istilah menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Ibadah puasa juga bisa kita artikan ibadah tarbiyah, ibadah pendidikan, sekaligus ibadah syirriyah, ibadah yang rahasia yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Perintah ibadah saum telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah puasa merupakan ibadah syiriah, ibadah yang rahasia, sekaligus ibadah tarbiyah, ibadah pendidikan untuk melatih diri kita menjadi diri yang memiliki kepekaan sosial. Ada hikmah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, lisoimi parhatani, parhatun indal futur wa parhatun indal liqa'illah. Dua kegembiraan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, kegembiraan ketika datangnya waktu berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di berbagai macam dalil dikatakan ada berbagai macam hikmah dan keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak hanya menyampaikan tentang pengertian ibadah puasa. Manakala ibadah puasa yang kita lakukan landasannya, niatnya, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kecuali mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dilandasi dengan niat iman dan takwa serta mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita tentu selaku peserta didik SMK Muhammadiyah 2 akan mengoptimalkan waktu yang telah Allah anugerahkan kepada kita memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah dan juga bulan yang penuh dengan itqu minan nar, dijadikan sebagai ajang wasilah bagi kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan datang dua kali. Rugi ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan Ramadan, tetapi kita tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah menjelaskan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dan amalan, aktivitasnya, perbuatannya menimbulkan kemaslahatan bagi dirinya dan juga kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Wasarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi kesempatan yang Allah berikan untuk memasuki bulan Ramadan tidak kita jadikan sebagai ajang wasilah untuk memperkaya hazanah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca ayat-ayat kauliyah Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayat kauniyah alam semesta, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekecil apapun aktivitas manusia pada bulan Ramadan dilakukan oleh kita semata-mata mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah akan melipat gandakan, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Hadirin peserta didik yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita pahami ibadah puasa, ibadah syiriah, ibadah yang harus menjaga emosi kita, ibadah yang senantiasa dilakukan oleh manusia dengan sembunyi-sembunyi,
yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah yang akan membawa kita menuju ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai ajang wasilah untuk mencari ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ilustrasikan ibadah puasa yang sedang kita hadapi, diibaratkan oleh kita masing-masing seperti hanya kita melewati jembatan yang sangat luas. Di bawahnya mengalir sungai yang sangat deras. Ketika kita tidak hati-hati melewati jembatan tersebut, mungkin kita akan terjerumus, akan jatuh, bahkan terbawa arus, dan juga mungkin akan dimangsa binatang buas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan idkum minanar. Mari kita jadikan bulan-bulan yang mulia ini menjadi bulan yang penuh dengan harapan, bulan yang penuh dengan cita-cita, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai macam keinginan, berbagai macam aktivitas kita, dan dibalas dengan Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan materi tentang pengertian ibadah puasa bisa kalian pahami, bisa kalian cerna, bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian ke depan. Hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dengan hari ini. Insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang sifatnya sementara di alam dunia, dan juga kemenangan yang hakiki ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.